Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan analisis citra dengan menggunakan Google Colab. Berikut anggota kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Irfan Abdullah dengan NPM 202155201090, dan rekan saya Larisanda 202155201052. Berikut pembahasannya. Yang pertama, kami akan membahas sejarah singkat Pantai Lampu Satu Merauke, dan yang kedua codingan dan penjelasannya, dan yang ketiga output dan analisa. Berikut pembahasan. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Pantai Lampu Satu, di mana pada tahun 90-an pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah mercusuar di tepi pantai Merauke. Mercusuar ini dibangun untuk membantu kapal-kapal yang berlayar di perairan laut Arafura untuk menghindari bahaya. Mercusuar ini memiliki tinggi 30 meter dan hanya memiliki satu lampu saja sebagai alat penerangnya. Oleh karena itu, mercusuar ini dikenal dengan nama Lampu Satu. Lampu Satu juga menjadi simbol bagi kota Merauke. Mercusuar ini menjadi penanda bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan Laut Arafura, dan juga menjadi landmark bagi kota Merauke. Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Merauke merenovasi area sekitar Lampu Satu menjadi sebagai simbol bagi kota Merauke. Mercusuar ini menjadi penanda bagi kapal-kapal yang berlayar. Renovasi ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi mercusuar dan juga untuk meningkatkan daya tarik wisata. Setelah direnovasi, Lampu Satu menjadi lebih sangat indah dan menarik. Mercusuar ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Merauke. Banyak wisata yang datang ke Merauke untuk melihat keindahan Lampu Satu. Mereka juga bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah dan tepi pantai Lampu Satu. Lampu Satu juga tidak hanya menjadi simbol bagi kota Merauke, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah kota ini. Mercusuar ini menjadi saksi bisu perjalanan kota Merauke dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Oke, baik. Sekarang pada bagian codingan dan penjelasannya. Pada bagian pertama, yaitu info library, kami memiliki 3 library, yaitu CV2 dan CV2 Nampi dan Matplotlib, yang dimana memiliki fungsi masing-masing, yaitu library CV2 digunakan untuk pengolahan citra, library Nampi digunakan untuk operasi numerik, dan library Matplotlib digunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya codingan kedua digunakan untuk membaca gambar dari drive. Fungsi ini mengambil patch ke gambar sebagai parameter. Terus codingan ketiga digunakan untuk menghitung histogram. Selanjutnya pada codingan keempat yang digunakan untuk mengubah citra menjadi grayscale. Codingan kelima juga untuk mendeteksi tipe pada citra, dan codingan keenam digunakan untuk menampilkan gambar. Pada codingan ketujuh ini digunakan untuk mengkonversi citra ke HSV. Pada codingan 8 digunakan untuk menghitung histogram, dan pada bagian ke-9 digunakan untuk menampilkan histogram, dan pada codingan ke-10 digunakan untuk memfilter berdasarkan UE, dan pada bagian codingan ke-11 digunakan untuk menampilkan gambar hasil filter. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian output dan apa yang dianalisis. Pada bagian ini pada gambar citra 1 dan kedua, yaitu histogram dan citra aslinya, digunakan untuk menganalisis distribusi nilai pixel dalam citra. Pada program tersebut, histogram dihitung dari semua saluran warna citra. Warna biru adalah warna yang paling dominan dalam citra, warna merah dan hijau
memiliki distribusi nilai piksel yang relatif merata. Nah, pada output ketiga digunakan apa yang dianalisis, yaitu citra grayscale memiliki distribusi nilai piksel yang lebih merata dibandingkan citra asli. Hal ini karena citra grayscale hanya memiliki satu saluran warna, sehingga nilai pikselnya hanya berkisaran antara 0 dan 255. Untuk output keempat ini yang dianalisis yaitu deteksi TP yang digunakan untuk mendeteksi TP pada citra. TP adalah area perubahan nilai piksel yang signifikan. Citra TP menunjukkan TP-TP yang jelas. TP ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek atau fitur tertentu dalam citra. Pada output 5 dan 6 ini kita dapat melakukan analisis berdasarkan 4 parameter, yaitu yang pertama itu dominasi warna. Kita dapat mengetahui warna yang paling dominan dalam citra dengan melihat histogram ASV. Parameter kedua ini adalah objek dalam citra. Kita dapat memisahkan objek dalam citra berdasarkan warna dengan menggunakan filter. Untuk parameter ketiga yaitu perubahan warna, kita dapat mendeteksi perubahan warna dalam citra dengan melihat perubahan nilai AUV. Untuk parameter keempat, secara umum ruang warna ASV adalah alat yang berguna untuk menganalisis citra berdasarkan warna. Sekian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.